Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. I can hear you. Aye, aye, Captain. Ooh, ya. SpongeBob SquarePants baru aja merilis movie terbarunya yang berjudul Sponge on the Run. Dan sudah pasti bagi yang malas nonton, gua akan merangkum alur cerita dari film ini dengan durasi sesingkat-singkatnya. Jadi buat para penggemar SpongeBob SquarePants silakan merapat. Movie kali ini sendiri berpusat pada hewan peliharaan SpongeBob, ya Gary. Jadi film ini diawali dengan kisah persahabatan antara SpongeBob dan juga Gary, di mana mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama, mulai dari jalan-jalan, makan bareng, berselancar, bahkan hingga buang air. Akan tetapi Gary harus ditinggal karena SpongeBob harus pergi bekerja, dan tidak afdol juga jika Plankton tidak berusaha untuk mencuri resep rahasia dari Krabby Patty yang pada akhirnya selalu gagal. Begitu juga dengan Sandy yang baru saja membuat sebuah temuan barunya, yaitu Otto, mesin yang bisa melakukan apa saja. Tapi sayangnya penemuan itu bisa dibilang gagal, dan karena tidak mau repot, ia pun memberikannya kepada Tuan Crab. Karena gratis dan tidak dibayar, tentu saja Tuan Crab menerimanya. Akan tetapi Otto malah mengacau. Tentu saja Tuan Crab membuangnya, dan tanpa diduga Karen, istri komputer dari Plankton, memungutnya. Di sisi lain, sang penguasa 7 lautan Poseidon yang wajahnya mulai berkerut mulai merasa cemas karena ternyata air liur siput yang biasa ia gunakan untuk perawatan wajahnya sudah kehabisan stok. Penasihatnya juga berkata jika semua siput di kerajaannya sudah habis, semua siput yang ia gunakan dan tidak berguna lagi akan dibuang dan dijadikan pekerja. Dan saat mendengar hal tersebut, ia pun menyuruh penasihatnya untuk membuat sebuah pengumuman, yaitu barang siapa yang membawakan siput akan diberi imbalan. Dan pengumuman tersebut pun sampai ke Bikini Bottom. Dan tanpa sengaja Plankton membaca pengumuman tersebut, ia pun langsung memikirkan sebuah rencana jahatnya. Plankton mengingat jika SpongeBob memiliki seekor siput kesayangan, dan jika siput itu menghilang maka SpongeBob juga akan menghilang. Dengan begitu penghalang terbesarnya akan menghilang juga. Dan saat tiba di rumah, benar saja Gary sudah menghilang. Ia sudah mencarinya di seluruh penjuru rumah dan tetap tidak menemukannya. Bahkan SpongeBob juga memasang berita hilangnya Gary di seluruh penjuru Bikini Bottom, tapi Gary masih belum terlihat. Saat sedih, ia mengingat lagi bagaimana pertemuan pertamanya dengan Gary, dan tanpa diduga Patrick yang melihat selebaran tersebut langsung menemui SpongeBob. Bahkan ia juga berpikir mungkin saja Gary meninggalkan petunjuk, dan disitulah ia menemukan sebuah petunjuk yang menjelaskan jika Gary mungkin saja diculik dan dibawa ke suatu tempat. Dan ternyata tempat itu adalah Atlantis, kediaman dari Poseidon. Walaupun berbahaya, mereka berdua tetap berencana untuk menyelamatkan Gary. Karena bingung bagaimana cara mereka untuk pergi ke Atlantis, tiba-tiba muncullah Plankton dengan Otto, robot ciptaan Sandy yang sedang mengemudikan sebuah kapal. Plankton pun menyarankan agar mereka berdua pergi dengan Otto. Akhirnya SpongeBob dan Patrick pun setuju dan mereka pun pergi meninggalkan Bikini Bottom. Perjalanan mereka pun dimulai. Mereka berdua bahkan menghadapi beberapa masalah, mulai dari salah jalan, mendapatkan tugas untuk membebaskan para arwah, dan bahkan bertemu dengan Sage, kepala yang berada di dalam sangkar. Di sisi lain, Krusty Krab, tanpa hadirnya SpongeBob bukanlah apa-apa. Krusty Krab mengalami kekacauan yang luar biasa. Itu artinya rencana Plankton berjalan dengan sukses. Ia pun mendatangi Tuan Crab untuk mengejeknya, dan tanpa diduga karena sudah merasa gagal, Tuan Crab pun memberikan resep rahasia Krabby Patty kepada Plankton begitu saja. Tapi bukannya senang, Plankton malah merasa hampa karena ia mendapatkan resep tersebut dengan mudah. Di sisi lain, SpongeBob dan juga Patrick akhirnya tiba di Atlantis, dan Sage pun memberinya sebuah nasihat jika mereka harus fokus pada tujuan utamanya, yaitu menyelamatkan Gary. Mereka berdua pun menyanggupinya, tapi ternyata begitu memasuki gerbang Atlantis, mereka terhipnotis dengan keindahan dari kota Atlantis. Mereka berdua pun malah bersenang-senang dan melupakan Gary. Keesokan paginya dengan keadaan mabuk, Sage menghampirinya lagi dan mengingatkan mereka tentang tujuan dari perjalanan mereka.
Pada akhirnya SpongeBob dan juga Patrick pun berhasil memasuki kediaman Poseidon. Tapi sialnya ia malah terjebak dalam panggung pertunjukan kerajaan. Mau tidak mau ia berdua pun melakukan sebuah pertunjukan. Dan di tengah pertunjukan tersebut mereka berdua melihat Gary yang berada pada genggaman Poseidon. Sambil melakukan pertunjukan mereka berdua pun mendekati Poseidon. SpongeBob pun meminta agar Gary dikembalikan. Tapi sayangnya Gary sudah dianggap sebagai milik dari Poseidon. Bahkan ia mengganti namanya menjadi Fred. Dan karena hal tersebut Poseidon menganggap mereka melawan kerajaan. Dan mereka berdua pun harus menerima hukuman, yaitu dieksekusi di hadapan publik. Di sisi lain, Sandy yang berusaha mencari keberadaan SpongeBob tak kunjung menemuinya. Ia pun mengunjungi Krusty Krab dan bertanya di mana SpongeBob berada. Dan tanpa disengaja sebuah berita langsung menyiarkan tentang eksekusi publik yang menimpa SpongeBob juga Patrick. Bahkan kerajaan menggelar pertunjukan sebelum eksekusi mereka berdua. Dan salah satu yang mengisi acaranya adalah KLPG, pemain klarinet favorit Squidward. Dengan sigap Sandy pun berkata dan mengajak semua orang untuk menyelamatkan SpongeBob. Dan Patrick tentu saja Squidward ikut bergabung karena hadirnya KLPG di sana. Dan bahkan Plankton, sang dalang utama dari kejadian tersebut pun ikut bergabung. Mereka semua pun mulai misi menyelamatkan menggunakan peti mobil. Dan tanpa diduga di dalam penjara kerajaan, SpongeBob dan juga Patrick malah bertikai. Sage pun datang dan menasehati mereka berdua. Waktu eksekusi pun tiba. Diawali oleh penampilan dari KLPG, Tuan Crab dan juga para kawan-kawannya juga sudah tiba di ruang eksekusi yang dipenuhi oleh para penonton. Sidang pun dimulai. Hakim menyatakan jika SpongeBob bersalah dan harus dieksekusi. Hal tersebut dikuatkan oleh saksi Patrick, di mana Patrick tidak tahu akan hal tersebut. Saat akan dieksekusi, Sandy pun memasuki ruangan sidang sebagai pembela. Teman-teman lainnya juga ikut membela dan bahkan menceritakan awal mula pertemuan mereka dengan SpongeBob. Tapi ternyata itu semua adalah rencana mereka untuk mengalihkan perhatian Poseidon dan membawa kabur Gary. Tapi sayangnya pada akhirnya mereka semua tetap tertangkap oleh pengawal kerajaan. Tapi Poseidon tidak marah, ia malah merasa senang dan akan melepaskan mereka semua jika menyerahkan Gary. Tapi SpongeBob menolak karena Gary adalah teman sejatinya. Dan ia juga berkata, kau juga seharusnya tahu bagaimana rasanya memiliki teman. Dan dengan bangga Poseidon pun menjawab, tentu saja aku juga punya teman. Tapi sayangnya semua yang dianggap teman hanyalah omong kosong. Tidak ada yang menganggap Poseidon sebagai teman, bahkan penasihatnya sendiri. Tapi dengan tegas SpongeBob berkata, maka aku akan menjadi temanmu. Poseidon pun berkata, benarkah? SpongeBob pun menjawab, ya, tapi teman tidak mencuri siput milik temannya. Dan dengan muka memelas Poseidon pun berkata, tapi aku membutuhkannya karena keriput di wajahku. Dengan nada tertawa SpongeBob pun menjawab, penampilan tidaklah penting, yang terpenting adalah hatimu. Dengan nada mengejek SpongeBob pun berkata, lihat saja Squidward. Dan akhirnya Poseidon pun sadar dan merelakan Gary. Bahkan Poseidon juga membebaskan semua siput yang pernah ia tangkap. Dan itulah akhir dari cerita SpongeBob kali ini. Semuanya berakhir dengan gembira. Tamat. Ya, itulah ending dari SpongeBob Movie Sponge on the Run. Gimana menurut kalian? Walau banyak adegan konyol, tapi banyak juga pelajaran yang tersirat di dalamnya. Apakah kalian setuju? Dan cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur dan juga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.